Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang etika bisnis dalam upaya perlindungan konsumen. Latar belakang dari makalah ini adalah perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Secara umum, para ahli sepakat bahwa hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Hingga saat ini, kedudukan konsumen tetap berada pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan. Pada tahun 1999, telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Pada penulisan makalah ini, kita akan membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap konsumen, hak dan kewajiban, serta apa saja perilaku yang dilarang bagi pengusaha. Dalam makalah ini juga, kami akan menjelaskan tentang prinsip, asas-asas, dan tujuan dari perlindungan konsumen. Rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama adalah apa pengertian dari konsumen, yang kedua bagaimana hak dan kewajiban konsumen, yang ketiga apa tujuan dan asas perlindungan konsumen, yang keempat bagaimana perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha, yang kelima bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia, dan yang terakhir, bagaimana contoh kasus terkait perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu tentang perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kebanyakan pakar ekonomi mengasumsikan bahwa konsumen merupakan pembeli ekonomis, yakni orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai manfaat yang diterima untuk memperoleh kepuasan terbesar dari uang dan waktu yang telah mereka korbankan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen. Untuk kewajiban konsumen tersendiri, berdasarkan laman Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab 3, bagian pertama pasal 5 mengatur kewajiban konsumen, yaitu pertama, membaca atau mengikuti petunjuk atau informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, memiliki etikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati oleh pelaku usaha dan konsumen. Kemudian yang keempat adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memiliki tujuan untuk melindungi hak konsumen karena pada dasarnya konsumen lebih lemah dibandingkan posisi dari pelaku usaha itu sendiri. Tetapi dengan adanya prosedur serta hak dan kewajiban ini, baik untuk konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui perannya masing-masing sehingga tidak ada yang dirugikan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hak konsumen. Sedangkan hak konsumen masih dalam undang-undang yang sama adalah pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Kemudian hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian, hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang atau jasa yang mereka beli. Selanjutnya, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang telah mereka gunakan. Kemudian, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut jika di kemudian hari terjadi masalah terkait penggunaan barang tersebut.
Untuk yang selanjutnya, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen atau barang yang mereka beli. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kemudian, untuk tujuan dan asas perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam pasal 3, yaitu sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian atau pemakaian atas barang dan jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Adapun asas perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, asas kepastian hukum. Larangan untuk pelaku usaha. 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar. Baik, saya Desi Fitriani, belakang NIM 074. Di sini saya akan menyampaikan terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, etika bisnis kan telah tumbuh di lingkungan masyarakat, khususnya terkait perlindungan konsumen. Hal tersebut tentunya menyatakan bahwa masyarakat merespon terkait adanya perlakuan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika dari pelaku bisnis kepada konsumen. Namun, hal tersebut tentunya tidak akan cukup apabila tidak adanya hukum yang mengikat. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur secara rinci berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Adapun cakupan hukum yang berlaku yaitu terkait hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Dasar hukum terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan disusunnya undang-undang ini yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung keterbukaan akses dan informasi serta penjaminan kepastian hukum, kemudian melindungi kepentingan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, memberikan perlindungan pada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan, dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan, serta pengaturan perlindungan konsumen. Kemudian, undang-undang ini menetapkan 5 pokok yang menjadi muatan, 5 pokok materi yang menjadi muatan, yaitu yang pertama terkait larangan-larangan yang berkaitan dengan produk, barang atau jasa yang akan diproduksi, diperdagangkan, atau dipromosikan. Nah, selain itu juga terdapat larangan yang berkaitan dengan pengusaha yang memproduksi, menawarkan, memperdagangkan, atau mempromosikan. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab produsen dan tanggung gugat produk dengan memberikan ganti rugi terkait kerusakan konsumen. Yang ketiga yaitu perjanjian atau klausula baku yang telah diatur dalam pasal 18. Kemudian yang keempat yaitu penyelesaian sengketa, dan yang kelima yaitu tentang ketentuan pidana. Nah, jika sedikit diuraikan, jadi undang-undang ini terdapat 15 bab, diantaranya bab 1 ayat 1 yaitu tentang ketentuan umum. Kemudian bab 2 pasal 2 dan 3 tentang asas dan tujuan konsumen. Kemudian terkait hak dan kewajiban.
diatur dalam bab 3 pasal 4 dan 5, yaitu tentang hak dan kewajiban konsumen, sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu pada pasal 6 dan 7, sampai pada penutup yaitu pada bab 15 pasal 65. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait etika bisnis dalam lingkungan konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.